balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, jarak hati Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh Dede? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Terakhir Nongkrong di tuh mana? Dede jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa Mbak. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh, lagi dicariin sama papanya Egi. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Iya, sabar deh. Jadi Kalau sekarang digeret yang pakai mana? motor pasti dedel semua kan Mbak. Iya, Ini percaya, jasadnya enggak kan Mbak. Iya Mbak percaya deh, percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Mbak matiin semua Mbak. Matiin semua deh, Mbak matiin semua. Dendam Mbak. Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Kaki kenapa remuk tuh? Ini tuh ditindis pakai motornya. Motornya siapa? Nggak tahu, matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi disuruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina. Kita bersama-sama lagi di Bravo Iwan, tentu saja di Bravo Channel. Senang sekali bersama Anda dengan tamu-tamu yang luar biasa istimewa terhormat. Yang pertama saya langsung perkenalkan Advokat Bang Johnson Panjaitan. Apa kabar, Bang? Baik. Aduh. How are you, sir? Fine. Horas. Kang Karna Adibrata. Tentu saja saya digelar Kang Bandre, beliau Kang Solder. Bukan. Beliau Kang Ahli. Kang ahlinya ini. Siapa lagi bukan Pak Reza Indragiri Amril. Ini kayaknya langsung presisi. Oh, saya Presisi katanya. Maksudnya apa? Bukan. Maksudnya you always want to be precise. Oh iya dong. Ya kan? Harus. You always want to be precise. Exactly, that's the topic of this discussion today. Topik kita hari ini, apalagi kalau bukan kasus yang belakangan, bukan hanya bikin heboh serepublik ya Kang Karna, Bang Johnson, Kang Reza, tapi juga begitu gripping, yaitu kasus Cirebon. Kasus Vina Cirebon, tepatnya kata orang. Ada istilah saya ini izinkan, Kang Karna, Kang Reza, Bang Johnson, Yeah. twist and turn. Saya tidak mengatakan sudah ada plot twist. Tapi apa yang terjadi, kita udah ketahui, Anda lebih paham apa yang telah terjadi. Kasus yang berlangsung 8 tahun yang lalu, ada 8 terdakwa yang sudah divonis, 7 menjalani hukuman seumur hidup.
satu orang sudah menjalani eksekusi 8 tahun dapat remisi dan satu orang hanya itu 4 anak-anak tahun. ya? Dan waktu itu dia berusia 15 tahun di bawah umur, menjalankan eksekusi selama 3 tahun 8 bulan tepatnya. Tentu karena remisi-remisi, namanya berarti- Saka Tatal. Dia bebas dong ya? Dia bebas. 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 Jadi udah nggak boleh lagi pakai istilah eksekusi ya. Dialah yang Dia berbicara sudah bebas. dalam 2-3 hari terakhir ini, Oke. hal yang istilah saya menimbulkan semacam twist and turn. Oke. Dia mengatakan, oh dia korban salah tangkap. Gitu kan. Kemudian itu diperkuat oleh pernyataan pengacara penasihat hukumnya dan seterusnya. Kemudian muncul reaksi dari Polda Jawa Barat, disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Sumawan, yang menyatakan bahwa yang mengejutkan publik bahwa ternyata masih ada 3 DPO. Nah, kita mau mulai dari mana nih? Bang Johnson dulu deh. Senior. Bang Johnson, secara umum dulu, apa ini penilaian Bang Johnson terhadap katakan quote unquote konstruksi hukum besar ini sesungguhnya wajar, inline dengan apa yang ada dalam teori, atau ini ada yang harus lebih diperhatikan atau harus dicermati? Satu-satu, saya kira kita pelan-pelan dulu ya. Oke. Kita tadi bicara soal Saka. Ini seorang anak yang sudah bebas dan Betul. sekarang sudah dewasa, ya kan? Ya. Saya kira kalau Saka bilang dia salah tangkap, ya sayangnya lawyernya tidak ikut menyempurnakan ya. Dia bukan cuma salah tangkap, saya kira, ya kan? Kalau saya menggunakan istilah Saka, dia juga salah siksa, ya kan? Ya. Karena dia disiksa. Tapi lebih jauh, dia salah proses menurut saya. Walaupun dia sudah bebas karena sudah menjalani hukuman yang sudah dijalankan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah proses-proses itu sudah dijalankan dengan benar? Sementara kalau kita bicara soal penyiksaan, itu hal yang bisa menyebabkan semuanya ini bisa menjadi bubar. Apalagi kalau penyiksaan itu nanti dikaitkan dengan 3 yang katanya ya masih dikejar. Jangan-jangan ini semua sebenarnya menunjukkan indikasi bahwa ada yang tidak benar dalam proses penegakan hukum kita. Jadi proses penegakan hukum yang sesat, bukan hanya peradilan. Bahasa Inggrisnya apa? Proses penegakan hukum yang sesat. Oke. Jadi bukan peradilan sesat lagi, Pak Reza. Miscarriage of justice. Karena justice ya. Yes. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, problem ini sekarang ini dibicarakan dan muncul di 3 dunia. Maksudnya apa itu, Bang? Dunia nyata, dunia maya, dan dunia goib. Ada goib. Iya. Yang pertama dunia nyata itu apa? Suruh proses peradilan ini. Proses peradilan ini dari awal sampai Saka bebas dan 3 katanya buron. Dunia nyata itu yang harus kita periksa satu demi satu. Dunia mayanya, ya kan, sudah muncul medsos di mana-mana dan muncul juga filmnya dan laku 3,5 juta penontonnya menurut waktu saya singkat saja. dalam waktu singkat saja, ya kan. Dan di dalam proses ini ternyata juga dipengaruhi oleh dunia goib, ya kan. Dan saya kira Di mana dunia goibnya di mana tadi? dunia goibnya itu ya ada semacam menurut penjelasan dari keluarga, ya Keluarga kan? korban Iya, Vina dalam hal ini iya, Linda kesurupan. Dan itu dimuat walaupun itu tidak masuk dalam BAP di dunia nyata. Nah, tapi seluruh dinamika ini menyebabkan publik, bukan hanya korban, menuntut keadilan dan kebenaran. Jadi kalau mau bahasa yang agak manis, kita harus memperjuangkan menegakkan kebenaran demi keadilan dan kemanusiaan. Dan ingat, jangan sampai salah, Kang. Korbannya kalau ukurannya kematian, ya, bukan cuma penyiksaan, korbannya 2. Ya. Bukan cuma Vina, tapi Eki yang membonceng, supaya adil persamaan kedudukan di dalam hukum, terlepas dari banyak teman-teman yang ingin memperjuangkan isu-isu lain, tapi saya kira kita harus adil. Nah, pertanyaannya sekarang, perspektif korbannya meluas nggak?
Meluas kalau lihat penjelasan posisinya Saka. Menjadi meluas justru. Menjadi meluas. Perspektif korban. Iya. Sebelum ke Kang Reza, Kang Karna mau lanjut pertanyaan lanjutan satu pada Bang Johnson. Pernyataan pengacara Saka, Saka, Iya. ya, dengan membangun kembali, merekonstruksi apa yang disaksikan pada rentetan persidangan masih pengadilan negeri waktu itu, yang tertutup itu, Iya. ternyata itu memang memperkuat posisi pengacara ini bagi kliennya, bahwa dia semakin yakin kliennya adalah korban salah tangkap. Nah, Dia memberi contoh, misalnya bukti, ya kan, bahwa anak yang dulu berumur 15 tahun Saka itu ditangkap ketika dia sebetulnya kebetulan berada di sana dan sebetulnya tidak terlibat, bahkan tidak mengenal korban, tidak mengenal juga pelaku, apalagi yang 3 DPO kan begitu. bisa nggak ngomongnya agak lengkap? Bukan cuma ditangkap, disiksa gitu loh. Nah, dia mengatakan disiksa Iya. sampai dipukuli, Iya, disetrum supaya selama lengkap. 1 minggu Iya. di Polresta. Iya, karena kalau nggak kebiasaan lengkap, Iya. nanti juga Reza marah. Karena nanti ngomongnya kasusnya cuma pembunuhan, padahal ada perkosaan gitu loh. Kalau ngomong tuh yang lengkap gitu loh. Karena kelihatannya penegak hukum kita ini biasa main bonsai. Ya kan, nangkep 3 dimajuin 1, nyita 10 diembat 3, kan kayak gitu-gitu nih. Seringnya begitu. Iya, jadi bukan cuma penyesatan, ada atas nama proses, ada yang namanya politik bonsai, Bos. Jadi kalau ngomong tolong lengkap. Sudah Karena lengkap, udah lengkap iya, tadi. karena ini ada Reza Nah, juga. Sekarang langsung Kang Reza, betulkah tadi ada ungkapan penyesatan dari Bang Johnson? Kita letakkan dulu di atas meja nih. Iya. Ini kita bicara kasus pidana apa sih? Coba Nah. secara Oke. dari seorang sudut pandang jurnalis, ini kasus apa nih? Oke. Kasus pidana Langsung aja cepat, kasus apa? yang menimpa korban pertama bernama Vina. Gini, pertanyaan saya ubah deh Iya. supaya langsung Iya. ke pokok persoalan. Ini 8 orang ini berstatus sekarang sebagai terpidana Terpidana. karena melakukan apa? Berdasarkan dakwaan mereka melakukan pembunuhan berencana. Dah, cuma satu. Iya, iya. Perkosaannya di mana? Dari apa yang saya baca, tidak ada dalam dakwaan perkosaan. Nah, poin bagus. Jadi begini. Nah, coba jelaskan. Ya. Awalnya ketika saya menyimak riuh rendahnya netizen menyambut film Vina itu, saya langsung murka. Membayangkan seorang manusia diperlakukan seperti binatang, diperkosa beramai-ramai, lalu dibunuh. Jadi ada 2 kasus pidana, yaitu perkosaan dan pembunuhan. Tapi setelah bertukar pikiran pada beberapa kesempatan, walaupun singkat dengan Direskrimum Polda Jabar, dan juga berkesempatan berkomunikasi dengan penasihat hukum terpidana yang memperlihatkan juga berkas, saya memilih untuk back to square one, kembali ke titik nol. Sehingga pertanyaannya adalah, benarkah terjadi perkosaan dan benarkah terjadi pembunuhan? Saya tidak mau ikut arus nih. Saya ngobrol dengan Kompolnas, mirip-mirip dengan Polri, mengatakan pokoknya kita kejar dulu 3 orang DPO. Oh, anggaplah itu penting, tapi itu nomor sekian. Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu untuk mendeteksi, menginvestigasi ulang, adakah kemungkinan miscarriage of justice dalam peristiwa yang menghebohkan ini. Dengan pokok pertanyaan pada 2 hal yang tadi saya sebut, benarkah terjadi perkosaan dan benarkah terjadi pembunuhan? Kang, satu lagi nih. Enggak, saya mau nanya. Ya. Kang Reza, kalau gitu film itu menyesatkan, rekayasa. Saya terus terang berharap ada penjelasan. Ya. Kalau kata pertanggungjawaban mungkin terkesan terlalu berat, ada penjelasan dari pihak-pihak di film itu. Karena mereka mengklaim, bahkan eksplisit menulis bahwa film ini diangkat dari kisah nyata. Nyatanya tuh yang mana? Ya. Coba nyatanya tuh yang mana? Nah, berarti kita kupas satu-satu ya. Ya. Boleh nih Bang Jansen dikupas? Belum, satu-satu? sebentar dulu. Oke. Ini kan ini orangnya sangat teliti ya kan. Iya, Statementnya iya, kan iya. kembali ke 0 kan. Iya. Forensik. Saya pengen nambahin supaya lengkap, Oke. ya Yaitu? kan. Dia menyebutkan tindak pidananya 2, tapi ada tindak pidana foreders. Nah, Namanya kecelakaan lalu lintas. Itu posisinya di mana dalam kasus ini? baik. Ya. Kalau mau ngomong lengkap, Ya. Saya mewakili kepentingan ini, Bang Johnson, Kang Reza, Kang Karna.
kepentingan penonton kita bahwa berdasarkan simpulan awal dari pihak Polsek bahwa itu memang adalah peristiwa itu kecelakaan tunggal Kecelakaan tunggal oleh Polsek. Polsek. Betul. Oke. Kemudian ketika ditarik ke Polres Cirebon itu menjadi kasus pembunuhan. Bunuhan. Ya kan begitu ceritanya. Ada simpulan berbeda. Kemudian Kemudian dibacakanlah dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Yang tadi ternyata dalam dakwaan berdasarkan keterangan yang tadi disampaikan oleh Kang Reza dan saya baca juga begitu. Karena sidang tertutup, kita bisa menangkap dari siapa yang telah memberi keterangan sejauh ini, yaitu sidang tertutup. tertutup ya. Sidang tertutup. ya, Catat. pernyataan dari penasihat hukum Saka Tatal tadi, ternyata tidak ada dalam dakwaan perkara atau soalan mengenai perkosaan. Ya. Sekalipun katanya, kalau saya nggak salah, tolong dikoreksi Kang, ditemukan sperma kan. Oke. Sudah, mau kita komentar satu-satu. Ya, Ada 2 pertanyaan ya. Sekarang kita coba uji. Pertama, benarkah terjadi perkosaan? Gitu kan ya. Dalam perbincangan dengan Direskrimum Polda Jabar, eksplisit keluar dari mulut beliau. Sperma. Maksud saya kata sperma. Kata sperma ya. Seketika lah, ketika membayangkan almarhumah Vina ini meregang kesakitan dan ada sperma, kita bayangkan ini sperma datang dari 8 orang manusia bejat itu. Per detik ini kita sebut saja sebagai manusia bejat itu ya. Tapi kemudian didalami, Pak, adakah uji DNA untuk memastikan itu sperma siapa? Jawabannya tidak ada. Jadi ini sperma siapa tidak terjawab. Nah, saya komentar begini. Sperma memang urusannya kedokteran forensik. Tapi latar psikis dari si pemilik sperma itu urusan psikologi forensik. Latar psikisnya ya, dari si pemilik sperma. Iya. Sperma itu dengan demikian bisa dianggap sebagai akibat dari 2 hal. Pertama, sperma itu adalah akibat dari sebuah aktivitas seksual yang forceful. Dengan pemaksaan, Dengan pemaksaan berarti pidana. Perkosaan masuk akal. itu pertama. Ya. Atau kemungkinan yang kedua, sperma itu adalah akibat dari aktivitas seksual yang konsensual. Berdasarkan Mau sama mau. No case, bukan pidana. Karena tidak ada kejelasan apakah sperma ini datang dari sebuah kegiatan yang forceful ataukah kegiatan yang konsensual. Dengan kata lain, tidak bisa dipastikan apakah sperma ini datang dari sebuah, perkosaan ataukah dari persetubuhan yang mau sama mau. Tidak ada jawaban. Karena itulah maka tidak menjadi perkara hukum. Cuma sekarang benar di dunia maya ini sudah terbangun narasi bahwa terjadi perkosaan terhadap almarhumah. Berangkat dari mana? Berangkat dari narasi di film. Yang notabene disebut berangkat dari kisah nyata. Nyatanya di mana? Untuk mengatakan bahwa sudah terjadi perkosaan. Coba, nyatanya di mana? Nah, itu kan semestinya harus ada penjelasan. Reza, wajar apabila layak dong dimintakan keterangan paling tidak dari pihak produser film itu untuk Menjelaskan. mengenai kisah nyata tadi. Kisah nyata itu masuk yang mana? Perkosaan nyatanya itu di mana? Karena tidak ada bukti DNA. Bahkan tidak jadi perkara hukum. Ya. Karena akal sehat. Kalau kemudian narasi perkosaan itu datang dari dunia gaib, betapa serunya tanda petik ini saya jadi sinis nih. Betapa serunya kemudian kita menghakimi 8 orang sudah melakukan perkosaan massal terhadap seorang perempuan. Apabila benar terjadi seperti itu. Kalau betapa terjadi. sadis dan bejatnya. Betapa sadis dan bejat. Garis bawah ya. Kalau terjadi perkosaan, saya itu lebih berat daripada para aktivis perempuan. Saya ingin pelaku perkosaan dihukum mati. Serius. Tapi dalam kasus ini, no case. Tidak ada perkara hukum terkait perkosaan, tidak ada. Clear ya? Ya. Nah, itu tentang perkosaan. Ya. Bang Johnson mau komen dulu pasti. wah ini parah nih kalau kayak begini nih. Parah bener. Kenapa? Saya tadinya berpikir ya agak berbeda dengan Reza. Saya berpikir tadinya ada tindak pidana tertinggal. Namanya perkosaan. Karena tidak diproses.
Jadi kata lengkap yang dijelaskan oleh Reza dalam pemikiran saya, lengkap dan nyata itu adalah kalau diproses sehingga dia punya bukti-bukti gitu loh, ya kan? Saya tadinya berpikir begitu bahwa wah ini berarti ada tindak pidana yang tersisa Ya. sehingga yang 3 orang ini apakah hanya dikejar soal pembunuhan atau pembunuhan dan yang tersisa soal perkosaan. Ini kan jadi parah. Ya. Ini Semuanya. ada satu orang begini. perempuan Malang, orang perempuan Malang bernama almarhumah Vina. Ya. Oke, disebut-sebutlah dia sudah dianiaya secara seksual dan dibunuh oleh 8 orang laki-laki. Jangan lupa ada satu laki-laki lagi yang juga meninggal dunia, Iya. laki-laki. Karena itulah saya tidak bermaksud mendahului proses hukum, juga meyakinkan kita semua bahwa perlu adanya uji saintifik untuk memastikan sekali lagi sperma itu datang dari sebuah aktivitas seksual yang forceful atau dari yang konsensual. Nah, Kang steril pengetahuan. Ya. Kalau pemikiran saya begini, polisi pada saat itu Ya. penyidik dia tahu kalau sperma kalau diangkat itu bukti tidak ada, DNA tidak ada, jadi nggak diangkat. tidak Jadi kuat lah itu. Tidak kuat, Tidak jadi kuat. tidak dimasukkan dalam dakwaan. Ya. Kalau menurut saya sekarang yang ini adalah pembuat film tadi itu. Pembuat film itu yang harus dimintain pertanggungjawab karena sudah meresahkan masyarakat. Dianggapnya pemerkosaan itu ada, Nyata. nyata, Ya. gitu kan. Jadi tadi saya komentarin juga apa yang disampaikan Bang Johnson. Jadi seperti itu Bang. Jadi mungkin polisi saat itu tidak diangkat dalam apa namanya gugatannya itu atau dalam dakwaannya itu karena memang tidak ada bukti. Pertama dibutuhkan DNA, nggak ada DNA di situ kan. Lalu tidak tahu itu sperma siapa karena Tidak tahu. nggak ada kejelasan. Jadi tidak diangkat. Jadi kalau dibilang tadi ada dakwaan yang tertunda, saya kira memang ditunda karena bukan tertunda, memang ditiadakan oleh kepolisian. Nah, ditiadakan itu karena tidak diproses akibat dari tidak dijalankannya SOP Betul. penanganan TKP atau sejak awal kasus ini terjadi Atau? atau sebenarnya ada rancangan-rancangan yang tidak beres Betul. dilakukan. Tapi saya mau bilang begini, kita harus hati-hati Kang karena kata keresahan ini saya agak sensitif, ya kan? Keresahan ini akibat dari undang-undang ITE ini sehingga bisa menjerumuskan orang, ya kan? Ya, ya. Padahal yang saya lihat minimal saya salah satunya adalah bersama dengan 3.500 juta yang nonton itu nggak resah, malah mau menuntut dan kami menikmati film itu. Yang mau dituntut siapa dalam hal ini maksud Bang Johnson? Iya, semua orang yang terlibat dan Terlibat. bertanggung jawab atas seluruh proses kasus ini. Ya. Lalu Reza mengatakan bahwa itu harus diuji, apakah itu nyata atau tidak, tentu itu juga menjadi bagian dari problem-problem ini. Supaya gini, genuine gitu loh. Keinginan kita untuk menegakkan kebenaran demi keadilan dan kemanusiaan itu benar, bukan karena rekayasa atau karena kepentingan-kepentingan tertentu. Bang, tadi Bang Reza mengatakan bahwa back to square one dari titik nol sikapnya. No, ya. Artinya apakah itu termasuk pemahaman, kalau ini merupakan kesepahaman bahwa harus diungkap lagi dari awal ini. Iya. Iya. Seperti apa tuh kira-kira Ya. urutannya? Kalau urutan ke situ dari titik nol, polisi harus mengakui bahwa ada salah prosedur, salah apa itu baru ke titik nol bisa diulang lagi. Nah ini masalahnya sekarang ini untuk sampai ke situ kan sulit. Kenapa sulit? Apa? Bagaimana? Kenapa sulit bagi Nggak, polisi? sebetulnya saya belum masuk dulu ke situ. Ini masalah sperma nih. Sperma. Kita baru bicara perkosaan nih ya. Ya, Ya. betul. Bicara perkosaan. Yang dulu. kadung dianggap sudah terjadi, nyata terjadi Ya. perkosaan. Ya. Yang awal mengatakan ada sperma itu siapa? Saya dengar pertama kali justru kata itu dari Direskrimum Polda Jabar saat ini, bukan Direskrimum Polda Jabar dulu, bukan yang sekarang. Yang sekarang. Yang sekarang. Oh. Karena saya kan bertanya begini, Bang. Hmm. Kurang lebih, Pak Dir, itu kenapa terhadap 8 orang terpidana dulu terdakwa, Hmm. kok hanya dikenakan pasal pembunuhan atau pembunuhan berencana? Hmm.
Di mana pasal perkosaannya? Mm-mm. Saya menganggap ini nggak beres nih. Ternyata 8 orang itu memang bajingan tengik. Tapi kok perkosaannya ditutup? Terus beliau katakan memang tidak ada. No case. Sperma ada, tapi tidak pernah diuji DNA. Sehingga tidak ada yang bisa memastikan Sebentar, itu sperma milik bukankah siapa. itu harusnya di titik awal sekali tahap penyidikan itu menjadi tugas penyidik? Ya Ya itu kan, menyidik DNA. ya Karena itulah penanganannya yang dari sejak awal penyelidikan ini bagaimana kasusnya. Tapi saya mau bilang begini, kalau Reza meyakini itu omongan seorang dir, pertanyaan saya, perwira tinggi loh Bang, Kombes. iya, itu official mewakili institusional atau tidak? Karena Tadi belum terjawab. Dan saya baca hasil otopsinya, memang ada kata sperma di situ. Oh, kata sperma ada. Ada di situ. Ada, oke. Nah, Ada di situ. Jadi Jadi- kalau saya sebenarnya Reza tidak bisa menjawab. Jadi kalau sudah ada kata sperma itu tidak ditindaklanjuti oleh DNA, kemudian Kang Karna mengatakan itu memang kesimpulannya tidak ada, jadi bagaimana dong? Kalau kayak begitu. Kalau ada di otopsi berarti sudah ada dibacakan di persidangan. Ada no? indikasi Ya, dong. ada indikasi yang memancing cuman kecurigaan. belum detail dikejar. dikejar. Sehingga menjawab dua pertanyaan Iya, besar yang diajukan oleh Reza. Iya, iya. Apalagi pertanyaan dia ada buntutnya lagi, apakah dilakukan pemeriksaan psikologi forensik? Itu kan dia tunda tuh itu Saya bukan pertanyaan itu. bermaksud untuk ini loncat, tapi penasaran banget, Kang Reza. Tampaknya Kang Reza ini, Bang Johnson, Kang Karna mengkhawatirkan ada persoalan dua ini pada kepolisian dari sisi penyidik. Ya. Dari sejak awal kasus almarhumah Vina ini ditangani oleh Polresta sampai kemudian selesai proses peradilannya, yaitu kemungkinan inkompetensi polisi Baik. dan atau soal masalah integritas. Yang mana ini? Dua itu. Iya. Kemungkinan dua itu. Oh iya. Ini kita sedang berhadapan dengan persoalan kompetensi atau integritas penyidik. Oke. Kalau bicara kompetensi berarti sudut pandang psikologi ya, karena Iya. kalau di dunia peradilan tuh beda lagi tuh, makna kompetensi itu beda lagi tuh. Iya, Kompetensi dalam psikologi itu mencakup dua hal, yaitu pengetahuan dan skill, pengetahuan dan keterampilan kerja. Oke. Kalau ternyata semerautnya kasus ini bertitik tolak dari inkompetensinya para penyidik, maka memang ada persoalan pada pengetahuan dan keterampilan mereka dalam melakukan kerja penegakan hukum. Solusinya apa? Ya kirim mereka ke sekolah, iya kan? Supaya ilmunya tambah, supaya keterampilannya semakin tajam, kirim ke sekolah. Tapi yang sangat dikhawatirkan adalah kalau ternyata sengkarut ini bertitik pangkal dari masalah integritas aparat penegak hukum. Kalau masalahnya ada pada dimensi integritas, maka mekanisme sanksi harus berjalan. Ya, ya. Jadi kita menantikan sebetulnya, anggaplah ada 10 orang penyidik nih, kita membayangkan berimajinasi ada 10 orang penyidik. Setelah ini ada 10 orang penyidik yang akan dikirim sekolah, atau akan ada 10 orang penyidik yang dikenakan sanksi. Itu juga harus kita tunggu tuh. Saya kira itu mengarah sebagai jawaban pertanyaan Kang Karna tadi. Ya, Tahap saya berharap ke situ penyidikan. sebetulnya Kang Reza. Ya. Tapi kan tindak lanjut dari kasus ini Ya. hanya akan mencari 3 DPO itu. Itu dia. Nah, itu. dia. Saya tidak mau berpikir linear seperti Kompolnas, Ya. bahkan mungkin juga Polri, yang sepertinya entah disengaja entah tidak memandu kita untuk berkonsentrasi. Ayo kita cari 3 orang DPO. Saya justru ingin mundur untuk mengecek apa yang tadi Bang Jansen katakan sebagai miscarriage of justice itu. Miscarriage of justice atau terjemahan bahasa Indonesianya penegakan hukum yang sesat itu Proses tidak ada urusannya dengan penegakan mencari hukum 3 orang DPO. Ya. Betul. Setuju. Tertangkapnya atau tidak, bahkan ada tidaknya 3 DPO ini tidak ada urusannya Urusan, ya. dengan untuk mengungkap kemungkinan terjadinya miscarriage of justice. Jadi ada di awal itu. Alhasil ketimbang menguber 3 orang DPO yang tak ada entah tidak itu, saya bertentangan dengan Kompolnas, ke sana arahnya. Ke sana arahnya. Cek mulai dari titik hulu kasus ini. Polsek, Polres, Kejaksaan, Mahkamah Agung. Setiap tahapan itu, Kang. Tepat. Karena itu saya 100% sepakat yang dikatakan Bang Johnson. Ini pertanyaannya bukan tentang miscarriage of justice. Oh sorry, bukan tentang police misconduct Ya. Bukan police misconduct. semata. So,
Tapi boleh jadi ada sejumlah lembaga penegakan hukum yang perlu dicek ulang, direview kembali cara mereka menangani kasus ini. Contohnya tadi, persidangan tertutup, Bang, kecuali pada saat pembacaan putusan. Kalau terhadap Saka ya namanya. Saka Tatal. Yang notabene saat itu masih berusia anak-anak, memang iya, sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, persidangannya harus ditutup. Tapi terhadap 7 orang lainnya, persidangan harus terbuka. Anggaplah kemudian ada yang mengatakan begini, tapi kan di dalamnya ada masalah kesusilaan, kesusilaan, ya. perkosaan, ada masalah perbincangan tentang itu. kesusilaan, ya. Respon saya balik nih ya. Ingat tidak kasus Putri Chandrawati? Ya. Oh, Ya. yes. Pokok pidananya di mana? Pembunuhan kan? Iya. Bahwa benar ada satu sesi persidangan tertentu di mana majelis hakim mengulik Soal hal ihwal kesusilaan. terkait itu. Iya. Baru pada momen itulah persidangan ditutup. Tapi selebihnya persidangan harus terbuka. Demikian pula pada kasus ini, kasus pembunuhan. Pembunuhan berencana, bukan kesusilaan. Sehingga persidangan harus terbuka. Lah, ketika kemudian di pengadilan setempat persidangan dinyatakan tertutup, apa alasannya? Benar kan? Bukan hanya otoritas kepolisian nih yang perlu melakukan review, tetapi juga termasuk otoritas Mahkamah Agung. Ya. Bukan semata police misconduct yang harus kita cari tahu jawabannya, tapi kemungkinan juga adanya penyelenggaraan persidangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, dalam konteks ini saya kira kita harus merubah mindset kita dengan banyaknya kasus-kasus yang sudah diputus oleh pengadilan, yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat, dan masyarakat bukan hanya mempertanyakan, menuntut kebenaran dan keadilan. Prinsip bahwa setelah itu diputus oleh pengadilan, maka putusannya harus dianggap benar, sudah tidak bisa lagi kita terima begitu saja, ya kan? Tidak bisa asas itu diterima begitu saja, karena taruhannya bisa rusak, ya kan? Karena itu kalau kita mau memulai ini, mengembalikannya pemeriksaan ke titik nol, maka pikiran kita ya semua termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat harus benar. Yang pertama, jangan berpikir oknum. Maksudnya gimana? Ya kalau oknum ya cuma ya begitu aja. Terbatas pada Iya. individu-individu. Iya, tapi harus bicara personil supaya kita bisa bicara institusi dan bagaimana dia menjalankan tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang dan konstitusi. Saya tidak bisa lebih sepakat daripada itu. Saya sepakat Itu loh. Saya juga berkeberatan penggunaan kata oknum berulang kali itu. Ya, ya. Personil justru lebih tepat. Iya. Kaitannya dengan Iya. Institusi. Sehingga Iya. lembaga tidak bisa berpasangan kan? Iya, karena di titik nol inilah bahan mentah yang akan digunakan untuk proses penegakan hukum lanjutan yang lain, Iya. penuntutan dan peradilan, termasuk juga DPO dan lain sebagainya. Di sini letak kerusakannya menurut Kang Karna saya. sepakat bahwa DPO itu nggak ada urusan seperti Kang. Nggak ada urusan setuju. Tadi Malah Kang saya Reza lebih katakan. ingin lebih mengulik masalah tadi di persidangan tertutup itu. Kang Reza, Oh iya, informasi tentang jalannya persidangan secara tertutup itu saya dapat dari penasihat hukum ya, terdakwa. ya. Mau saya begini, itu sidang tertutup. Ya. Biasanya Kecuali sidang- saat pembacaan putusan. kecuali sidang tertutup. Nah pada saat sidang tertutup itu kan biasanya pada kasus-kasus tertentu kan. Betul, Betul kan? betul, kasus tertentu. Tertentu. Yang di apa namanya oleh Lakukan. jaksa itu kan bukan pemerkosaan, Bukan, pembunuhan. betul. Kenapa Pembunuhan. ditutup? Iya, pembunuhan Kenapa berencana. ditutup? Nggak tahu saya. Nah itu jadi menurut saya itu Yes, yes. itu salah Ya, ya, satunya ya, ya, gitu ya. kan. Kenapa Pertanyaan harus besar ditutup? kan? Pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Iya. Pasti ada sesuatu di situ. Kalau hanya terhadap Saka kita bisa pahami. Karena dia masih anak. Masih Masih anak. anak. Itu. Ya. Tapi di seluruh sidangan tertutup. Iya. Dan kita tahu juga bahwa sidang itu bukan sidang pemerkosaan hingga meninggal, Iya. tapi sidang pembunuhan. Pembunuhan. Tidak ada Yes. satu kata pun pemerkosaan di situ. Pembunuhan. Ini Kira-kira perkara apa pembunuhan harus terbuka. Iya. Kira-kira ada masalah apa gitu di situ? Nah, ini sebagai orang yang Dari orang yang sangat berpengalaman dalam berhukum Iya. acara. Iya, belum Bang acara Johnson. kan sering belum acara. ini ada masalah bagi saya. Pertama,
saya lagi-lagi harus tunduk pada azas praduga tidak bersalah. Akan tetapi saya berkepentingan terhadap seluruh proses ini jangan menjadi proses penegakan hukum yang sesat gitu loh, ya kan? Ya. Nah, Sepakat kita. ya karena itu menurut saya, ya saran saya kepada teman-teman di Bravo ya supaya ini tajam dan ini terbuka sehingga kita tidak lagi hanya mendiskusikan soal skenario film gitu loh, ya kan? Maka menurut saya harus diundang Siapa? para korban ya, kemudian juga Sebentar. ah, Ini yang sekarang kita sebut korban ini siapa? ya paling Karena tidak jadi rancu. Kita bicara korban anggapan bahwa ada pihak yang sudah dibunuh, diperkosa, atau kita mau bicara korban kemungkinan korban miscarriage of justice. Korban yang mana nih? Nah, dalam konteks ini saya kira korban matinya Vina dan Eki, Oke. ya kan? Keluarga Itu dulu. mereka berarti ini ya? ya? Keluarga mereka. Oke. Dan baru lanjutannya supaya ini kita tidak berandai-andai, ya kan? Kita undang juga pihak-pihak, kalau bisa sahkannya juga di sini, lawyer-lawyer yang bersidang dengan membawa berkasnya supaya kita bisa membawa fakta-fakta ini menjadi modal kita untuk mendorong seluruh proses ini menjadi menegakkan kebenaran mulai dari titik nol sebagaimana yang Reza usulkan. Tapi Sepakat, Kang masalah itu kan sebetulnya udah diungkap juga oleh Kang Reza dengan diskursusnya kan. Ada Nyebut kompetitor. nggak apa-apa diskursusnya sama kita nggak apa-apa. Itu kan Sesama ini, sesama bus kota. Saling Halo. support. Jadi menurut saya begini, itu kan sudah diungkap banyak. Siap. Dan walaupun tidak ada kesimpulan di situ, tapi kan kita sudah bisa baca arahnya itu kemana gitu Iya. kan. Malah ada Kompolnas kan di situ pada saat Iya, itu kan. iya. Nah, jadi menurut saya kalau kita undang lagi itu akan mengulang apa yang di diskursus gitu kan. Kita sebetulnya sekarang ini apa sih yang harus dilakukan oleh kepolisian? Tadi kan kepolisian kan sudah mengatakan, apalagi Kompolnas mengatakan DPO. Cari 3 DPO. 3. Apakah itu mungkin? Sudah 8 tahun aja DPO ini nggak pernah. Yang nggak saya pernah khawatir dapat. begini, saya khawatir Itu, begini Bang. ya. Ya. Karena desakan publik mencari 3 DPO itu sedemikian dahsyat, saya khawatir betul terjadilah kemudian misconduct berikutnya. Ngarang lagi. Ngarang-ngarang lagi. Ngarang-ngarang lagi. Artinya ya semakin menyedihkan lah. Hmm. Sebagaimana dikatakan penasihat hukum, sudah ada 8 orang yang tidak melakukan pembunuhan tapi akhirnya dihukum seumur hidup. Jangan sampai tambah 3 orang lagi Ya. yang Itu tidak tahu sekarang menau, yang tidak ada semakin urusannya luas kemudian spekulasi ditangkap. itu Kang Reza, Kang Karna, Bang Ya, Johnson. itu. Yang 3 orang ini bisa jadi nanti Diada-adakan. diada-adakan Iya. atau nanti ujungnya akhir mereka juga Ya. bukan hanya mengherankan, tapi ya Itu yang kita khawatirkan. itu yang Makanya menjadi kita konflik. diskusikan sebagai pengingat kita agar menurut saya pribadi mencari 3 orang DPO bukan merupakan agenda yang harus diprioritaskan. Betul. Saya lebih penasaran pada kesan adanya miscarriage of justice itu. Ya. Nah, menurut saya kesan itu baru tajam kalau dari awal seluruh proses dan dokumen ini jelas. Misalnya salah satu kuncinya ya, supaya kita tidak tersesat mengenai tiga buron atau DPO itu yang semakin diumumkan oleh Polda itu semakin tidak jelas. Ngumumin orang udah eksekusi, bahkan udah ada orang yang bebas, terus dimunculkan DPO dengan ciri-ciri yang menurut saya waduh parah ya. Begini, apakah dari awal waktu ini proses di titik nol gitu ya, kemudian muncul dakwaan sebagai awal pertama atau kesimpulan dari proses penyidikan sehingga dia P21 ya, atau mungkin sebelumnya itu, apakah ini memang 11? oh 11 terdakwa. Iya. Itu tersangka. Iya. Apa benar 11? Iya. Termasuk si Saka Tatal itu. Iya, maksudnya. sehingga Itu apa yang pertanyaan. dianalisis Kang Karna juga bisa menjadi Oke. jelas, tajam. Make sense, make Jangan-jangan kalau itu memang 11, ya memang benar. Tapi pertanyaannya, kenapa setelah semuanya diproses cuma 8, yang 3 ini pun identitasnya nggak jelas gitu loh. Nah,
Ya Itu kan? juga aneh. Padahal udah ditarik katanya dari Polsek ke Polres, dari Polres ke Polda. Ditambah lagi pernyataan Polda Secara diam-diam sekarang ini bahwa- kata membuka dibantukan juga oleh Mabes. Ditambah lagi pernyataan Polda bahwa ternyata ketika pelimpahan berkas dari Polresta Cirebon ke Polda Jawa Barat, semua terdakwa saat itu 8 orang Nah loh, mencabut pengakuan mereka. Nah, inilah. Ini pernyataan resmi loh dari Ya, Polda. itu dia. itu kata siapa? Tolong diucapkan. Itu Diucapkan oleh? direktur termasuk oleh Kabid Humasnya. Saya ingin mengatakan begini. Saya ini mengkritisi proses penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada menguber pengakuan. Kenapa? Karena keluarnya pengakuan, keluarnya keterangan itu berangkat dari daya ingat manusia. Oke. Daya ingat manusia sesuai kajian ini mudah terdistorsi dan mudah terfragmentasi. Artinya mudah belok kanan belok kiri, mudah pecah berkeping-keping hingga tak tersisa lagi. Baik karena kehendak yang bersangkutan, si terperiksa yang menggonta-ganti keterangannya, atau karena pengaruh dari luar, iming-iming, intimidasi dan sejenisnya. Anggapan teoritis semacam ini kok ia bertemu dengan tersebarnya foto para terdakwa dalam kondisi babak belur, lebam-lebam, bengkak-bengkak, habis-habisan. Terpikir oleh saya, jangan-jangan BAP itu disusun berdasarkan pengakuan dari para tersangka dalam kurung nantinya terdakwa sekarang terpidana yang digali lewat cara-cara yang abusif, lewat tekanan. Nah, itu. Kan tingkat keberadaban personil penegakan hukum kita seperti apa nih? Melakukan pengorekan atau penggalian informasi masih dengan cara-caranya abusif macam itu. Saya khawatir demikian karena sekali lagi perspektif keilmuan ini kok ya bertemu momennya dengan tersebarnya foto para terdakwa. Mungkin saat itu tersangka. Saya mencoba menghadirkan lagi Pantila untuk saya pribadi, Kang Reza, Bang Johnson, Kang Karna, Ya. reaksi respon publik Indonesia. Ya. Tadi yang dari Bang Johnson ada istilah dunia nyata, Dunia maya. dunia maya dan dunia goib. Ya. Ya. Jadi satu kan ini, ya kan? Dalam ini publik sekarang, apalagi setelah hadirnya film itu, sehingga ini menjadi sesuatu hal yang baru bagi Indonesia, begitu gripping, artinya begitu mencekam kan, mencengkram gitu. Membetot perhatian publik. Membetot perhatian Nah, sampai batin, gitu. sampai banyak mengaku nggak bisa tidur gitu Iya. kan. Apalagi setelah mendengar suara yang katanya Kerasukan. yang kerasukan ke Linda, temannya Iya, almarhumah Vina itu. Tetapi sisi lain ada empati kan, wajar ya sebagai manusia biasa kepada keluarga korban. Saya pun Kita merasa bisa begitu. pahami. Ya, Kang kita Reza semua. pasti merasa Iya. itu, Bang Johnson, Ya, karena kita kita semua berempat berangkat itu. bahwa keluarga almarhumah Vina pastilah sangat pedih, hancur. Pasti. Begitu pula keluarga almarhum Eki, ayahannya sendiri seorang polisi. Oh. Kebayang nggak Ya. ketika tahu anaknya, dia simpulkan saat itu beberapa hari kemudian setelah ditemukan jenazah, anaknya kemungkinan dibunuh. Ya, dibunuh ya. Dibunuh. Betapa marahnya gitu kira-kira. Jadi spekulasi kemudian bermunculan dari publik. Tidak salah juga maksud saya ketika begitu bertubi-tubi hujan berbagai peristiwa snapshot begini dari dunia nyata, dunia maya maupun dunia goib, begitu rupa kan, sehingga spekulasi semakin luas, sehingga istilah saya tadi ada mudah orang berkhayal ada plot twist misalnya dari muncul keterangan Polda tadi. Jadi makin nggak jelas ini sebetulnya. Makanya yang dulu, Pak. sorry. Ya, Polisi siapapun bisa nggak jadi penyidik? Ya tidak dong. bisa Mereka ya. semestinya punya Ada sertifikasi. ukuran, iya. Ada sertifikasi untuk menjadi penyidik. urusan kepangkatan juga. Ini kan tadi ayahnya Eki, ayahnya kan almarhum Eki. polisi. Iya. Lalu dia kan sudah membawa beberapa orang gitu kan. Contoh lah, contoh. Contoh. Iya. Kalau saya dengar dari apa yang terjadi kan, dia sudah melakukan penyidikan sendiri, lalu Persis. membawa dan dia itu Beliau sendiri menangkap pelaku Kang katanya. menangkap pelakunya. Pihak yang dia yakini sebagai pelaku. Iya. Begitu dong Betul. kalimatnya. Saya ulangi, Nah, Pak polisi ini Pak nama polisi beliau itu siapa? Orang tuanya? orang Orang tuanya almarhum Eki, namanya sekarang ini Ibtu pangkatnya, Ya. Ibtu Rudiana. ya Eh? Rudiana. Bapak Saat Ibtu itu 3 hari setelah peristiwa, Ya.
menangkap sejumlah orang yang dia yakini sebagai pelaku Ya. pembunuhan terhadap anaknya, putranya. Silakan. Nah, Ayo lanjut. Nah, Kang Karna mau mengatakan apa? menurut saya itu, apakah keterangan pasti kan itu dibawa pasti ke Polres kan? Betul. Iya. Tapi kan tidak berlanjut. Malah berlanjut sebetulnya. Keputusan Polres di sana dengan keputusan Polres yang itu kan berbeda. Sama Polsek maksudnya Kang. Iya. Itu yang jadi masalah. Makanya saya tadi pertanyaan apa setiap polisi jadi penyidik tidak bisa. Tapi paling tidak orang tua atau ayahnya dari Eki seorang polisi dan dia meyakini bahwa ada kelompok ini yang membunuh anaknya tersebut. Nah, keterangan itu kan bisa walaupun dia tidak dijadikan tidak sebagai paling tidak kan bisa dimintai keterangan dari dia. Si bapak ini juga menurut keterangan yang saya ikuti Ya. juga bersaksi di persidangan loh, Bang. Kang. Bersaksi. Gitu Kang. Kang Saya Reza dengar kira juga. itu pertanyaan yang harus diajukan ke paling tidak ke penasihat hukum. Oke. Kalau tidak bisa menghadirkan hakim, ya tanya ke penasihat hukum. Jadi usul Bang Johnson menarik itu. Ya. Mudah-mudahan next time kita coba hadirkan Ya. penasihat hukum. Dan ini yang bisa jadi mewakili bisa Saka jadi sumber dan masalah loh ini. Itu Ya. advokat Jogi itu ya, Bang. Iya, Jogi dan Ibu Titin itu. Iya. Dan lagi Ibu Titin. Iya, dan ini bisa bermasalah loh. Dan Misalnya juga begini loh, karena misalnya begini. Kalau dia menangkap dan dia perwira dan dia berkepentingan, Iya. ya kan? Iya. Ya kan? Nah, pertanyaannya berarti kan nggak tertangkap tangan dong. Tidak tertangkap tangan memang. Iya, terus dari mana dia dapat itu? Apalagi kalau misalnya informasinya dia bukan bagian dari tim penyelidik, Ya. misalnya. Itu kan sudah Ya. ini Anda menyangkut soal kewenangan. Nah, saya khawatir ini bukan cuma menyangkut soal kewenangan dan kompetensi, tapi ada keterlanjuran. Misalnya, saya mengkritisi tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Reza, foto-foto itu. Apakah itu juga bagian dari kerja bapaknya dan teman-temannya? Karena dia punya kepentingan anaknya mati loh. Menurut saya itu, ya. Ini harus hati-hati. Anda boleh polisi tapi bukan berarti Anda bisa melakukan apa saja. Ya, kalau begitu nanti polisi lalu lintas pun bisa atas nama polisi bisa melakukan apapun. Wah, ya bisa rusak dong. Bahkan kabarnya penangkapan, kalau disebut penangkapan itu tidak Iya. disertai dengan surat apapun. Nah, ya itu lebih parah lagi karena itu Itu ada yang- prosedurnya. Saya ikut juga keterangan dari Ibu Titin, penasihat hukum Saka Tatal itu, bahwa sejumlah orang itu termasuk Saka Tatal ditangkap oleh polisi-polisi yang tentu saya perkirakan ada juga diantaranya Ibtu Rudiana waktu itu kan, yang tanpa surat Iya. dari kantor gitu, Kantor. surat penangkapan Iya. dan lain-lain dan seterusnya. Iya. Poin dari Bang Johnson tadi benar itu Kang ya. Iya, betul. Balik nih sekarang ke DPO tadi itu gitu kan. Iya. Menurut saya kepolisian mengatakan bahwa 3 DPO itu akan dicari. Itu adalah satu cara untuk memperlambat. Ini nih. Satu cara untuk Iya, memperlambat. iya, iya. Dan dia merasa yakin bahwa inkrah kan sudah inkrah. Iya. Sudah. Artinya kan sudah benar. Iya. Itu sudah benar menurut pengadilan. Tapi kan dengan sekarang ini polisi pun tahu bahwa apa yang sudah dilakukan sebelumnya kita adalah salah nih. Kalau kita ngikutin tadi balik ke nol, ke titik nol lagi, oh itu sama dengan Memperapa? merendahkan lah Merendahkan siapa? kepolisian. Oh, saya sangka merendahkan keadilan. Justru kalau Tapi dibuka kan tidak dari masalah, nol, kan? Betul, ini betul. upaya kita untuk Keadilan kan- menjunjung, memuliakan keadilan. Iya, saya malah lebih setuju. Iya. Betul, itu betul gitu kan. Kalau malah ditutupi atau Nah, ditunda. kalau malah- misalnya ini dibuka kembali, Hah? balik ke titik nol, ketahuan dong borok-borok kepolisian ini. Kalau menurut saya itu. Ya kalau emang Makanya- ada boroknya ngapain ditutup-tutupin ya maksudnya, kita obatin Betul, dong. betul, Kalau betul. itu Polisi atau borok. kepolisian mau melakukan Kita yakin itu. ada boroknya di sini. Ah ya makanya. Ya. Gimana, ya. Kak Reza? Harus Kira-kira, dibawa Reza? tuh ke ahlinya Makanya boroknya saya apa. tadi sudah katakan, saya tidak mau ikut dalam proses berpikir linearnya Kompolnas. Ya. Oke. Kompolnas mengatakan ini kan sudah inkrah.
Mm-mm. Jadi fokus kita sekarang adalah mencari 3 DPO. Iya. Indikasi miscarriage of justice itu terendus sangat amis. Iya, iya, iya. Jadi saya memilih untuk justru mundur, bukan mencari 3 DPO, mundur ke titik hulu proses penegakan hukum ini. Ya, Untuk menjawab 2 pertanyaan, Ya, setiap benarkah kali- terjadi perkosaan Saya bayangkan dan setiap benarkah kali- terjadi betul. pembunuhan? Nah, itu adalah betul, setuju, balik ke titik nol gitu kan. Tapi polisi ini enggan melakukan itu. Kalau balik ke titik nol, merendahkan tadi Ini gini. apa yang sudah Ini dilakukan. menyemangati ya, menyemangati. Coba ya. Beberapa bulan silam Mhm. ada seorang polisi pangkat rendahan bernama Brigadir Eliezer yang sedikit lagi masuk bui Mhm. karena disebut dia melakukan penembakan terhadap mendiang Brigadir Yosua. Dengan ancaman, Masih ingat ya? Ya. Masih ingat. dengan ancaman sangat serius loh itu. Ya. Ya, Iya. ya. Bang Johnson, Hmm. Irma Huta Barat, langsungan berteriak nyaring karena terenduslah oleh senior-senior ini adanya kejanggalan ini, adanya proses penegakan hukum yang dikhawatirkan, miscarriage of justice. Digedorlah Mabes Polri kan, tok 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 tok, buka pintunya, ibaratnya seperti itu. Iya, iya. Dan mereka buka. Lalu mereka back to square one. Simpulannya penembakan bukan oleh Richard Eliezer. Pertanyaan saya. Ketika Polri memutuskan membuka pintunya dan mengungkap kembali ke titik nol, apakah kita menghina-dinakan Polri? Tidak. Tidak. Ya. Justru kita Respect pada Polri. sebaliknya justru ya Kang ya. Tapi sebaliknya. Nah, saya mau ngomong yang lebih maksimal. Ya kan? Silakan. Kapolrinya minta maaf. Nah, Saat itu Iya, dan lembaga ini dievaluasi dan seluruh yang terlibat Ya. proses dan diperbaiki SOP-nya dan lain Selanjutnya gitu, sebagainya. Bang. Kemudian jadi borok-borok menyusul itu rating di publik polisi naik. naik. Iya. Betul kan? Kepercayaan naik. Iya, karena Kepercayaan publik taruhannya naik. itu kewibawaan hasil dan survei polisi legitimasinya. Itu serius itu. Iya. Nah, tapi harus diingat. Penting keterlibatan masyarakat, terutama media. Jangan justru dihubungkan. Iya, jadi seperti Bravo begini, ini harus jadi partner dan teman Ya. sejati. Tapi kan sebentar Nah, lagi itu mau memperbaiki mau yang- ditutup. itu Yang namanya Nah, jurnalistik itu investigasi mau masalahnya. ditutup. Di situ Rancangan masalahnya. undang-undang penyiaran yang baru itu bisa berbahaya terhadap kalau penyiaran. masalah itu kita tanyakan nih seorang jurnalis. Sekarang atau episode lain waktu? Oh, Jangan sekarang Ini lah. mau buru-buru nih. Karena udah lihat Saya- borok soalnya, Jah. Udah lihat borok Tapi soalnya. Kang saya sepakat Ya kan? dengan sudut pandang Kang Reza dan Bang Johnson membenarkan beliau tadi bahwa Kang Kara punya concern kan, Ya. apakah polisi mau itu nanti? Betul. Ternyata ada jurisprudensi quote unquote Ya. di kasus Brigadir Eliezer dulu, Ya. justru Mabes Polri membuka diri. Yang terjadi kemudian justru sampai Kapolri minta maaf, rating kesukaan publik naik Naik. terhadap Dan Polri. dan seorang Kapolri masa depan Iya. masuk bui. Iya, luar biasa itu. Jadi itu luar biasa kan nilainya. Iya, iya, iya. Ini ada momentum baru bagi Polri kan, Iya. lewat kasus Iya. almarhumah Vina ini. Iya. Kasus Vina Dan Cirebon. Ricky. Dan Ricky. Dan Eki, Eki. Muhammad Eki, maaf. lengkapnya Dan Eki. almarhum Muhammad Rizky Muhammad Rudiana. Rizky, Muhammad Panggilannya Rizky Eki. Rudiana. Semoga ya mudah-mudahan ada jalan yang jelas ditempuh oleh kepolisian, Kang. Sebelum ini, Nah, ini kan kasus ini. Biasa kasus itu ada yang Ini dirugikan, back to ada yang square-an. ada yang rugikan? ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan nih. Seringnya begitu. Yang diuntungkan pasti bukan ini, pasti ada yang diuntungkan. Saya hanya membayangkan, apalagi kita tahu nih teman dekatnya beliau kan sudah mengupload cari si ini hubungkan dengan salah satu Oh iya. pejabat. Udah misalnya. sebut aja siapa. Saya nggak Hotman nangkep. Paris kan? Ya, Hotman Paris. Apa dikatakan oleh Hotman Paris? Itu sudah berada di semua media kan itu. Iya, udah tersebar. Jadi buka aja, Jadi nggak sebutan apa-apa. Hotman Paris mengatakan bahwa coba dicari si ini apa namanya? Nama A B C D alamatnya di desa ini. Bukan, Cari. bukan masalah itu. Itu ada hubungannya dengan bupati pada saat itu Bupati saat itu. Urusannya sampai bupati. Iya. Oh. Nah, lalu bupati itu atau pejabat atau apa? Pejabat. Pejabat itu akan menggugat Hotman Paris. Hmm. Nah, itu kan.
Karena pencemaran nama baik. Pencemaran Oh, nama karena baik. dia nyebutkan itu ya. Nyebutkan Kalau nama. saya kan cuma sampai pada namanya ini dia kutip itu apa pengumumannya Humas Polda Jabar beserta dengan alamatnya ya Ya. kan. Tapi ternyata dia mengkait-kaitkan ya. Mengaitkan. Nah, di situ. Jadi menurut saya Iya Kalau- iya. melihat statement yang dikatakan oleh Hotman Paris, pasti ada yang diuntungkan nih. Pasti ada yang diuntungkan. Nah, apakah yang diuntungkan itu mengacu ke sana, ke yang disebutkan pejabat itu? Latar belakang pejabat itu disebut apa? Bla 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 bla, dulu bekas TNI, bekas apa, jadi pejabat. Nah, ini kan makin rame persoalan ini, gitu kan? Apakah ini dengan tadi DPO yang tiga itu ada kaitannya dengan yang tadi? Bahasa Kang tadi yang kemungkinan diuntungkan tadi. Kemungkinan Pihak yang diuntungkan. diuntungkan itu. Oh, saya ngelihatnya malah nggak begitu. Ini bisa jadi jebakan loh. Seperti yang dikatakan oleh Reza tadi, uang jadi ke yang tiga gitu kan. Setelah belokan itu dibelokin lagi supaya ntar nggak balik-balik lagi. Bahwa ini ada hubungannya dengan pejabat ini gitu loh. Iya. Rame lah. Ini- Makin tersesat di jalan yang sesat. Betul. Saya itu Bahaya benar. jelas. Bahaya betul. Saya yakin kita bersedih Bahaya. atas kepergian almarhumah Vina dan almarhum Rizky. Eki. Kita bersedih. Tapi saya sejujurnya hari ini mempertanyakan nasib 8 orang itu. Ya. Oh, Mereka ini memang sudah seharusnya berada di dalam penjara atau tidak seharusnya? Mereka ini memang harus selama-lamanya, seumur hidup mereka di sana, atau semestinya mereka berada di luar sebagai orang yang merdeka? Karena itu pertanyaan tentang benarkah terjadi perkosaan dan benarkah terjadi pembunuhan, menurut saya harus disisir ulang. Ya. Salah satu PR besar dari titik nol tadi menurut Kang Reza adalah melakukan kajian ulang Ya. terhadap Apa yang sudah dikerjakan apa oleh yang sudah otoritas dikerjakan penegakan hukum? yang terkait dengan kemungkinan terjadi perkosaan tadi. Harus dibuktikan dulu gitu. Kalau mengacu pada apa yang sudah diproses secara hukum, tidak ada perkosaan, Nggak ada. Tapi ada. soal no case. kalau memang ternyata DNA itu belum Di dakwaan tuh nggak ada perkosaan itu. udah no case ya. No, No case. case. Gimana kita mau berspekulasi apa lagi tentang perkosaannya? kalau Sudah kalau di awal ada berkas-berkas yang menunjukkan itu, menurut saya itu harus ditindaklanjuti. Iya. Terlepas dari nanti soal DNA apa segala macam, kemampuannya terbatas apa segala macam itu lebih lanjut. Tapi menurut saya ya, saya mau masuk ke poin ini ya, Iya. masuk ke poin ini ya. Saya kira Bravo harus mau menanggung dan menjadikan ini sebagai tenaga untuk lebih kreatif, ya. Maksudnya Dengan mengacu pada pengalaman Bravo mengadvokasi Sambo. 3 kasus, Sambo, Jessica, dan kasus narkoba itu, ya. Nah, supaya citizen dan netizen dan juga penonton yang sudah memberikan keuntungan kepada produser 3.500.000 ini yang nonton itu Iya. Betul. Tidak hanyut. memunculkan power yang cukup kuat agar titik nol itu sebagaimana yang diusulkan oleh Reza ini bukan cuma opini tapi power kedaulatan rakyat yang sama-sama kita gerakan untuk menegakkan kebenaran dalam rangka kemanusiaan dan keadilan walaupun pahit oleh institusi kepolisian. Tapi pahit inilah yang justru bisa menjadi legitimasi kita untuk mengatasi problem-problem kayak begini. Karena ini isunya bukan cuma pembunuhan atau perkosaan kalaupun itu ada. Ini ada soal bully, ada soal geng motor dan kejahatan jalanan, ada soal perlindungan terhadap anak dan perempuan. Iya. Kalau proses penegakan hukumnya kayak begini, mau bagaimana kita? Nggak ada harap. Jadi saya kira ini Bravo dituntut untuk lebih kreatif ya, dan tentu mengikuti kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip sehingga kita tidak bermain di sesuatu yang tidak jelas, karena ini 3 dunia ini tadi seperti yang kita bahas ini kan menimbulkan banyak persoalan dan spekulasi-spekulasi. Bravo tuh bukan pemain spekulasi Ya. 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 Bravo Terima kasih, tentu Bung Johnson.
lebih dalam dari itu ya untuk harus mewujudkan substantif. itu. Ya, saya kira Substantif. begitu. Ya, jadi gini Silakan, Kang Iwan, Kang Iwan. Ya, Kang. Kita setuju kan untuk balik ke titik nol. Ya. Oke. Caranya gimana nih dengan perkara yang sudah inkrah? Ya. PK apa bisa dilakukan dengan sudah inkrah? Ya bisa saja dilakukan dan kemungkinan itu kan sangat terbuka. Tapi menurut saya Bravo sebaiknya main pada fakta-fakta dulu, ya, dengan mengacu pada berkas dan orang-orang yang pernah masuk di dalam persoalan ini. Ya. Ya, Dari persidangan Enggak, pengadilan negeri sampai pertanyaan saya ke begini, ke Kang Reza sama Bang Johnson. ya. Apakah lawyer dari ketiga mereka sudah mengajukan PK? Belum. Tapi sebaiknya pertanyaan sudah saya jawab. Iya, iya, iya. Episode berikutnya datangkan saja itu Iya, penasihat hukum. Ya, itu tugasnya kan. itu Karena tadi dan menarik. Bravo Itu menarik, gimana menarik. caranya Itu mendatangkan. challenge yang bagi Iya saya, dong, ya kan? acceptable enough gitu ya. Iya. Bisa saya pahami Iya, ya. iya dong. Apalagi kalau paling nggak dari sudut ini Kang ya, dari sudut perspektif jurnalistik ya. Jadi, Ya, harus begitu. Jadi acuannya. paling tidak kita kan kemungkinan untuk PK itu masih bisa. masih terbuka. Oke, itu Iya. yang saya Iya, pengen tahu. kalau saya sih ekstrim ya, apapun itu, ya, kesesatan itu harus diperbaiki, bos. Betul, setuju. Nggak bisa diterima dengan yang tadi itu. Saya keberatan pada prinsip, ya itu udah diputus, jadi pengadilannya ya bener gitu loh. Itu yang saya dengar eksplisit dengan telinga saya ini. Ya bagaimana kayak begitu, kalau kayak begitu, biar rusak lah legitimasi semua aparat Ini penegak kita hukum. mengendus ada sesuatu yang tidak benar, tapi kok logikanya lempeng-lempeng aja ya. Gitu. Itu. Lempeng sederhana seolah-olah Itu logika dari siapa itu? Kompolnas, saya mau bilang apa? Kompolnas, Kompolnas yang berbicara di samping saya itu Kompolnas. saya ikuti tuh diskusinya. Terus Iya. sekali Kang Reza mau kembali ke poin Kang Reza, dia lari ke itunya Iya. lagi. Ini Tapi kita sedang mencoba untuk membongkar sebuah indikasi Hmm. penyimpangan kok Hmm. pakai logika linear. business as usual. Business gitu as loh. usual. Iya. Termasuk apa namanya yang ada di TV mainstream, Iya. bekas Bareskrim ya, itu Sumardi. Sumardi. Oh. Itu mengatakan hal yang begitu juga yang normal-normal saja. Business as usual gitu kira-kira. Bukan. Itu termasuk. Iya. Oke, Kang. Jadi Kompolnas berbicara begitu, kemudian mantan Bareskrim berbicara juga begitu. Ya barangkali karena mereka pun beranggapan masa sih 3 lapis mulai dari tingkat PN lanjut ke PT lanjut ke kasasi semuanya bisa terkelabui kasar gitu. Iya. Ya silakan aja buka hasil otopsinya gitu. Menurut saya gitu. Jadi Kang Reza konkret kalau Kang Reza tadi menyatakan mulai dari titik nol, Ya. buka semuanya. Buka semua. Langkah pertama oleh siapa? Ya kalau mau legowo secara tertib teratur mulai dari kepolisian. Penyidik. Ya, tetapi bisa saja secara simultan. KY Komisi Yudisial Ya. atau Bawas Mahkamah Agung turun untuk mengecek benarkah persidangan dilangsungkan secara tertutup dan kalau memang demikian kenapa ya? Gitu. Jadi tidak harus lagi-lagi linear, ini selesai baru ini, baru ini. Tidak, simultan saja. Polisi kerja, Kompolnas juga mudah-mudahan kerjanya juga lebih investigatif gitu loh. Ya. Kompolnas tuh lebih investigatif. Langsung saya tanya, layakkah kita berharap dan mungkinkah kita berharap langkah-langkah tadi bisa dilakukan out of themselves Ya. oleh KY maupun oleh Badan Pengawas Kalau saya mau Agung? jujur ya, Iya. ya saya bersyukur. Mungkin tanpa desakan publik Iya. mungkinkah terjadi? Saya bersyukur saya berteman dengan teman-teman juga di KY, dengan yang saya hormati hakim-hakim di Mahkamah Agung. Iya. Andaikan semua roda ini bergerak, Iya. perkiraan saya justru yang paling cepat ada di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Itu duluan tuh mungkin. Kalau kita Ada, anggaplah Polri, Kompolnas, Kejaksaan Agung, Iya. Komisi Kejaksaan, Mahkamah Agung, Iya. KY. KY 3, 2, 1 jalan gitu. Ini dua dulu nih sampai garis finish duluan nih. Perkiraan saya nih. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. agar mereka
mulai start off itu siapa yang harus mendorong kira-kira? Kita publik. Saya sudah komunikasi ke Komisi Yudisial. Oke. Ya itu. Iya. Jadi publik berharap Kang ya gitu ya Bang Johnson. Iya, dan Bravo berkontribusi ya Iya, tuh. siap. Insya Ya kan? Nah, jalan-jalan itu karena ini penting buat kita semua Dan keadilan ini. apa tadi Bang Johnson katakan demi keadilan. Oh, maaf, saya koreksi. Iya. Saya komunikasi sudah dengan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Dua Sudah, tuh. dua ya. Luar Jadi jangan biasa. dianggap pula saya partisan. Kenapa sih hanya ke KY tidak mau ke Komisi MA? Dua. Yudisial dan MA. Iya, Mudah-mudahan simultan. simultan masuk garis finish. Siapa duluan di sana nanti? Perkiraan saya gitu. Tapi Dua-duanya. ya, ini namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan semuanya. Mudah-mudahan semuanya. Kepentingan kita semua Jadi, sama-sama demi keadilan, menegakkan kebenaran demi keadilan dan kemanusiaan. Bagus tuh. Itulah tujuan kita Bang ya. Iya Menegakkan dong. kebenaran demi Iya. keadilan kemanusiaan. Iya. Diadopsi itu jadi persoalan. tagline-nya Bravo Radio. Ada gitu. Terima kasih. Cukup. Ya, next time kita hadir lagi ya Bang Mantap. Johnson. Tapi saya Maju senang terus. nih. Iya kan, Bang Reza. Pertanyaan kedua yaitu benarkah terjadi pembunuhan? Lupa dikupas oleh mereka. Mudah-mudahan episode yang akan Oh iya dong. Karena saya sadari sangat panjang. Ada beberapa di antara bukti-bukti yang dihadirkan menurut penuturan lawyer salah satu terdakwa. Ya, dua, salah dua. Iya. Iya. Tapi sebetulnya ada yang debatable menurut saya. Saya bisa challenge, tapi itu mungkin perlu waktu lama tuh kan. Tapi lain kali boleh ya, ya Kang Reza ya, Bang Johnson ya. Iya. Kang Rana terima kasih. Itulah diskusi yang tidak perlu saya ulangi lagi. Anda sudah simak sendiri, silahkan Anda resapkan dan Anda simpulkan sendiri. Terima kasih. Kami bersama-sama akan hadir lagi pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.